Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Fajri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep manajemen risiko asuransi syariah. Sebelumnya, asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian bisnis asuransi alternatif asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta fatwa para ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada prinsipnya, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syariah menghapuskan unsur ketidakpastian atau bisa kita bilang adalah muqarar, unsur spekulasi alias perjudian atau mesir, dan unsur bunga uang atau riba dalam kegiatan bisnisnya, sehingga peserta asuransi tertanggung merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya. Di Indonesia, asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dikenal sebagai takaful. Berasal dari kata takafala yatakafal, yang diartikan jamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula dalam Widyaningsih mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam PMK nomor 18 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, dalam pasal 1 ayat 1 bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Selanjutnya, ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dalam rangkaian aktivitas manusia. Manajemen risiko terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran, dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelola risiko tersebut melalui sumber daya yang tersedia. Menurut Milton C. Regan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau efisiensi bisnis. Selanjutnya, ada identifikasi risiko. Kegiatan identifikasi risiko sangat penting pada tahap awal. Pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami oleh perusahaan itu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat, atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Selama proses pengenalan risiko, terdapat beberapa pertanyaan yang penting yang perlu dijawab, yakni apa yang bisa dikenal dengan sebagai hazard risk, apa yang perlu dikendalikan atau dilakukan untuk mencegah kesalahan dikenal sebagai control risk, dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik dikenal sebagai opportunity risk. Menurut Darmawi, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang,
dan personel perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus diidentifikasi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Di antara lain adalah brainstorming, questionnaire, industry benchmarking, scenario analysis, risk assessment workshop, incident investigation, auditing, inspection, checklist, hazard, and operability study. Adapun cara-cara pelaksanaan identifikasi risiko secara nyata dalam sebuah proyek adalah yang pertama, membuat daftar bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Kedua, membuat daftar kerugian potensial. Dalam checklist ini dibuat daftar kerugian dan peringkat kerugian terjadi. Ketiga, membuat klasifikasi kerugian. Klasifikasi kerugian terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerugian atas kekayaan atau properti, kekayaan langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti kekayaan yang hilang atau rusak. Yang kedua, kekayaan yang tidak langsung, misalnya penurunan permintaan, image perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, kerugian atau personel perusahaan, misalnya akibat kematian, ketidakmampuan usia tua, pengangguran, sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, selanjutnya ada analisa dan evaluasi risiko. Analisa risiko akan tergantung informasi risiko dan data yang tersedia. Metode analisis yang digunakan bisa bersifat kualitatif, semi kualitatif, ataupun kuantitatif, bahkan kombinasi dari ketiganya tergantung dari situasi dan kondisinya. Urutan kompleksitas serta biayanya serta besarnya biaya analisis adalah kualitatif, semi kualitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang level risiko. Setelah itu dapat dilakukan analisis semi kuantitatif ataupun kuantitatif untuk lebih merinci level risiko yang ada. Selanjutnya ada pengertian dari analisis tersebut adalah yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya, misalnya risiko dapat termasuk dalam risiko rendah, risiko sedang, ataupun risiko tinggi. Analisis kualitatif digunakan untuk kegiatan screening awal pada risiko yang membutuhkan analisis lebih rinci dan lebih mendalam. Selanjutnya ada analisis semi kuantitatif. Pada analisis semi kuantitatif, skala kualitatif yang telah disebutkan di atas diberi nilai. Setiap nilai yang diberikan haruslah menggambarkan derajat konsekuensi maupun probabilitas dari risiko yang ada. Misalnya, suatu risiko memiliki tingkat probabilitas sangat mungkin terjadi, kemudian diberi nilai 100. Setelah itu, dilihat tingkat konsekuensi yang dapat terjadi sangat parah, lalu diberi nilai 50. Maka tingkat risiko adalah 100 kali 50, sama dengan 5000. Nilai tingkat risiko ini kemudian dikonfirmasikan dengan tabel standar yang ada. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Analisis dengan metode ini merupakan menggunakan nilai numerik. Kualitas dari analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang ada. Konsekuensi dapat dihitung dengan menggunakan metode modeling hasil dari kejadian atau kumpulan kejadian, atau dengan memperkirakan kemungkinan dari studi eksperimen atau data sekunder data terdahulu. Probabilitas biasanya dihitung sebagai salah satu atau keduanya, export dan probability. Kedua variabel ini, probabilitas dan konsekuensi, kemudian digabung untuk menetapkan tingkat risiko yang ada. Tingkat risiko ini akan berbeda-beda menurut jenis risiko yang ada. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap risiko yang telah diidentifikasi tersebut berada dalam kendali yang tepat. Tiap risiko yang memiliki nilai menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila tidak dikendalikan. Perusahaan harus mempunyai pengendalian memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima dalam batas kesanggupan. Jenis risiko pada asuransi adalah jenis risiko pada asuransi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko murni. Yang kedua ada risiko spekulatif. Yang ketiga ada risiko khusus.
atau partikularis. Yang keempat ada risiko fundamental. Kesimpulannya adalah pahami menjelaskan bahwa risiko tadi kan sebagai bentuk dan keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan dikendalikan atau dilakukan untuk mencegah kesalahan dikenal sebagai control risk, dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik dikenal sebagai opportunity risk. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau efisiensi bisnis tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.